Dengan sendirinya, karena tadi menyangkut kesehatan, aktivitas kesehatan yang positif. Nah, kegiatan di dalam bidang promosi kesehatan itu menyangkut ini semuanya. Jadi ada program pendidikan, pelayanan kesehatan preventif, kegiatan berbasis masyarakat, dan sebagainya. Ini ya pengembangan organisasi, kebijakan publik yang sehat, nah, kegiatan ekonomi dan peraturan, dan tindakan kesehatan lingkungan. Jadi ini semua merupakan kegiatan di dalam promosi kesehatan. Pertanyaan saya, samakah promosi kesehatan dengan pendidikan kesehatan kalau dari sini? Coba dari apa yang saya gambarkan ini. Izin menjawab, dokter. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Faris, dokter. Menurut saya berbeda, dokter, karena lebih general dan lebih luas promosi kesehatan, dokter, dibandingkan hanya pendidikan kesehatan itu sendiri. Ya, lebih luas. Jadi intinya gimana terusan intinya? Program pendidikan itu bagaimana? Kalau program pendidikan mungkin hanya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat, dokter. Tapi kalau bidang yang promosi kesehatan ini kan ada mencakup beberapa aspek seperti pembuatan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Jadi skalanya lebih luas seperti itu, dokter. Oke, Mas Faris. Jadi kalau tadi Anda suka menemukan lebih luas, jadi kalau kita skopkan lebih kecil lagi, program pendidikan merupakan bagian dari promosi kesehatan. Iya, jadi begitu ya. Jadi kadang orang mengatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah promosi. Kalau pendidikan adalah promosi, betul, karena merupakan bagian dari promosi. Tapi kalau promosi kesehatan adalah pendidikan, nah itu terbalik ya, nggak bisa. Makanya di sini WHO tahun 84 merevitalisasi pendidikan kesehatan dengan istilah promosi kesehatan. Tadinya pendidikan kesehatan itu ada promosi kesehatan itu adalah pendidikan kesehatan tadi ya. Kalau pendidikan kesehatan diartikan sebagai upaya perubahan perilaku. Kita mendidik supaya mereka berubah perilakunya. Ya. Jadi ada sosialisasi apa supaya mereka berubah tadi ya. Maka promosi kesehatan tidak hanya untuk perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Jadi tidak hanya pendidikan saja, ya, tadi tidak hanya kita tidak promosi kesehatan tidak hanya untuk merubah perilaku saja, ya, tetapi juga ada perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Jadi bagaimana kita mempromosikan sebetulnya seperti sampah, ya, bagaimana kita membuang sampah di tempat sampah. Oke, itu seolah-olah ini hanya untuk lingkungan, tetapi juga ini adalah termasuk di dalam promosi kesehatan karena kan menjadi lingkungan yang baik akan mendukung kesehatan tadi ya. Lalu Green 84 mengatakan promosi kesehatan merupakan segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan. Nah, bentuk kombinasi, maksudnya kombinasi pendidikan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sekali lagi tidak hanya perubahan perilaku saja, tetapi juga lingkungan yang kondusif. Jadi di sini di dalam promosi kesehatan ini tidak hanya sendiri, tetapi intervensinya itu pada ekonomi, tidak hanya kesehatan saja ya, tapi ekonomi, politik, dan organisasi juga ya, di sini. Lalu apa sebetulnya yang menjadi ini intinya gitu ya, promosi kesehatan menurut WHO merupakan kalau sebelumnya ini aslinya itu ini. Nah, gitu. Health promotion is the process of health
is the process of enabling people, kok ada bayang-bayang di belakangnya ya, to increase control over and to improve their health. Ini adalah definisi dari saya di Kanada ya, yang pertama kali konferensi mengenai promosi kesehatan yang dicanangkan pada 21 November 86. Jadi merupakan gerakan terpadu untuk memberdayakan masyarakat agar semakin mampu mengendalikan dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi di sini pemberdayaan masyarakat. Jadi mengasumsikan kesehatan sebagai konsep yang positif. Artinya apa? Tadi ya, mengutamakan sumber daya personal dan komunitas, tidak hanya mengobati penyakit, tetapi menuju konsep well-being atau sejahtera di situ, ya. Tadi, nah, di sini merupakan satu proses yang memungkinkan orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatannya. Jadi proses pemberdayaan masyarakat memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Ini yang konsep penting sekali, ya. Jadi konferensi pertama dari promosi kesehatan, ya, di Ottawa, Kanada, itu menghasilkan definisi ini. Ini dari WHO 86 tadi. Nah, tujuan akhir sehingga adalah orang menjadi sadar, ya, akan pentingnya kesehatan bagi mereka, sehingga mereka sendiri yang akan melakukan usaha-usaha untuk menyehatkan diri mereka. Yang kita ingin bahwa mereka itu nanti mau dan mampu, ini ya, mempunyai sarana kesehatan tadi ya. Jadi apa, kesehatan menjadi sarana ya, untuk menjalankan segala kegiatan sehari-hari. Tidak hanya merupakan tujuan saja, tetapi menjadi sarana. Jadi sehat terus orang itu, gitu ya. Jadi selama ini cenderung lebih aktif mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Jadi Promkes mengharapkan masyarakat ini juga menciptakan kesehatan mereka dengan lebih baik, gitu ya. Jadi meningkatkan kesehatan mereka. Nah, ada di sini 5 tingkat prevention, pencegahan itu. Nah, jadi promosi kesehatan ini kan upaya memasarkan, menyebarluaskan, memperkenalkan, tapi juga mendidik untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik. Nah, ini jadi termasuk di dalam 5 level pencegahan, di mana nanti mungkin akan diajarkan juga ya Dr. Brian apa siapa ya. Ini bahwa dalam 5 itu ada nomor 1 adalah promosi kesehatan. Saya nggak membahas yang kedua sampai 5 ya, tapi dari 5 level ini adalah nomor 1 adalah promosi kesehatan. Jadi Anda tahu ini ya tentang promosi kesehatan. Sehingga kompetensinya apa? Karena tadi bahwa kita juga ada pendidikan, kemudian kita juga ada ya, dari aktivitas kegiatan yang positif tadi, sehingga kita bisa komunikasi dengan baik, ya, karena kita melakukan advokasi, terus bisa komunikasi dengan baik. Kemudian bisa pemasaran, ya, sosialisasi tadi, memasarkan dan publikasi. Pemasarannya tentunya kalau di sini pemasarannya merupakan pemasaran sosial ya.
kita jualnya kan bukan jual barang. Kalau kesehatan ini jualnya adalah jual ide, ya. Jadi pemasaran sosial. Lalu mengelola, merencanakan, dan mengevaluasi. Jadi kita merencanakan dulu, akan mempromosikan apa yang akan kita berikan, kegiatan apa yang kita berikan kepada masyarakat tertentu yang menjadi sasaran. Kemudian kita kelola, lalu kita evaluasi berhasil apa tidak. Berarti kita harus bisa tadi ya merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi. Karena pendidikan berarti kita juga harus bisa memberikan penyuluhan dengan baik. Lalu kita tidak mungkin akan bekerja sendiri, ya. Kita tidak bisa mana misalnya. Ya, kita tidak mungkin bekerja sendiri. Berarti kita harus membentuk jaringan, ya. Harus bekerja sama. Nih. Jadi misalkan ya, kita akan nanti Anda kalau sudah semester berapa, wah kalau COVID-nya sudah betul-betul hilang ya, Anda akan bakti sosial biasanya kan nanti semester berapa itu ya akan bakti sosial. Kemudian Anda biasanya akan melakukan edukasi tadi ya, pengobatan gitu ya, pengobatan gratis gitu di masyarakat. Nah, lalu apalagi ya, penyuluhan, kadang-kadang malam itu bikin layar tancap nonton bareng gitu ya. Pada kegiatan-kegiatan seperti itu kan itu memang untuk entrepreneurship, mendidik entrepreneurship Anda semua gitu ya. Nah, ini kita nggak mungkin bekerja sendiri tanpa kita kerjasama. Mungkin kita bekerja sama dengan Unilever ya. Mereka memperkenalkan produknya, jadi kita bisa memberikan pasta gigi, sikat gigi gitu ya tanpa kita memberikan mereka gratis pada masyarakat. Di mana sponsornya adalah Unilever. Kemudian mungkin Anda bisa bekerja sama dengan rumah makan atau apa yang bisa memberikan snack pada mereka, atau mungkin ABC gitu ya, berikan kacang hijau, minuman itu, misalkan begitu. Anda bisa membuat jaringan-jaringan tadi ya. Kemudian yang terakhir mempengaruhi kebijakan dan praktek. Nah, ini kalau kita membuat aturan seperti tadi ya, dilarang merokok gitu ya, dilarang merokok. Kita melakukan seperti itu. Tapi kalau kita hanya bekerja sendiri tanpa advokasi ke atas, kemudian kita dibantu dengan adanya aturan, ada power itu, tanpa power tidak mungkin ini akan bisa berjalan dengan baik. Bisa, tetapi lama dan ya tersendat-sendat. Tapi kalau dengan adanya power itu tadi dengan kita advokasi akan lebih baik. Jadi mempengaruhi kebijakan dan praktek, mempengaruhi pembuat kebijakan dan praktek tadi seperti di UGM ya. Ini pada waktu gedung, Anda kan sudah pernah kuliah ya, jadi sudah tahu gedung kita yang gedung 5 lantai itu baru gitu ya. Pada rapat RKF saya mengusulkan bagaimana, karena saya sebagai orang lingkungan ya, bagaimana kalau di situ gedung ini menjadi bebas asap rokok gitu ya. Ya jawabnya pada pemimpin rapat yang saat itu, wah ya sulit ya, pokoknya ya dekannya mengatakan demikian ya. Tetapi tidak lama kemudian kok tiba-tiba di atrium itu sudah ada tulisan no smoking ya, no smoking area gitu. Loh kok tiba-tiba ada ini? Ternyata apa? Jadi ada yang aktivis ya, aktivis yang anti rokok itu di Fakultas Kedokteran, Profesor Yayi itu, dia kakaknya Roy Suryo gitu ya. Nah, ini mengadvokasi bahwa ini loh akibat rokok ke rektor ya, ke jajaran rektorat itu. Kemudian ada aturan dari rektor ini ya, tertulis bahwa tidak
ada, jadi bahwa UGM itu bebas rokok. Jadi reklame rokok pun tidak boleh. Padahal kita tahu kalau Anda punya kegiatan dengan sponsor pabrik rokok itu akan mendapatkan sponsor yang sangat tinggi. Ya, pokoknya paling banyak itu sponsor itu dari pabrik rokok tadi. Tetapi kalau Anda mau membuat kegiatan di dalam UGM itu tidak akan diizinkan. Tapi kalau mau di luar silahkan. Jadi nggak akan ada umbul-umbul rokok itu tidak akan pernah ada. Nah, jadi ini kompetensi kita juga mempengaruhi kebijakan dan praktek ini.